Maka berikutnya kita akan dijadwalkan untuk mengikuti seleksi pretest PPG tahun 2022 atau seleksi kompetensi akademik ya teman-teman. Setelah kita melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 dalam momentum seleksi administrasi PPG Daljab tahun 2022 nanti, kita akan mendapatkan tanda terima pendaftaran peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan. Yang mana kita akan mendapatkan dokumen ini yaitu dari LPMP kita masing-masing. Pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial terkait tentang bagaimanakah cara melakukan pendaftaran PPG tahun 2022 melalui aplikasi SIM PKB. Bagaimanakah kira-kira tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, langkah pertama untuk kita itu melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu momentum seleksi administrasi. Ya nanti kalau misalkan kita lolos, itu akan diundang pretest PPG di akun SIM PKB. Nah, untuk melakukan pendaftaran, di sini kita bisa masuk ke SIM PKB, kemudian kita enter. Di sini kita bisa pilih yang bagian login SIM PKB admin personal, atau kita bisa klik pada bagian portal layanan GTK Kemdikbud. Berikutnya pada bagian ini, kita bisa masuk pada aplikasi SIM PKB, kita bisa klik masuk. Berikutnya pada bagian halaman login, di sini seperti biasa kita masukkan surel dan juga password kita, yaitu akun SIM PKB masing-masing. Nah, di sini dikarenakan sistem belum buka, di sini kita berikan contoh berdasarkan pada pengalaman dulu di tahun 2019, yang mana untuk tahun 2022 nanti ini tidak akan jauh berbeda. Maka ketika kita sudah berhasil login ke akun SIM PKB kita, maka di sini akan muncul yaitu laman kelola program pendidikan profesi guru. Kita perhatikan pada kolom prasyarat, seleksi, dan data kita di Dapodik. Jika data kita ini memenuhi prasyarat tersebut, maka kolom pemenuhan prasyarat akan tercentang semua ya secara otomatis. Soalnya di sini sistem akan mengarahkan kita ke laman beranda. Pada laman tersebut terdapat notifikasi yaitu pendaftaran PPG. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan seperti ini. Pendaftaran calon peserta PPG kemampuan akademik tahun 2019 PPG dalam jabatan telah dibuka. Berikutnya di sini untuk kita mendaftar ini adalah kita klik lihat info. Soalnya di sini adalah sesuai dengan persyaratan yang diupdate untuk di tahun 2022. Ini adalah untuk persyaratan-persyaratannya. Tentunya di sini nanti jika kita memang memenuhi persyaratan untuk bisa ikut PPG tahun 2022, di sini akan terchecklist menjadi hijau seperti ini. Nah, di sini jadi notifikasi ini nanti akan muncul di akun SIM PKB kita masing-masing. Nah, di sini sebagai contohnya untuk status seleksi akademik sebelumnya ini adalah kita belum lulus seleksi akademik. Ini bisa jadi kita sudah ikut pretest tapi kita belum lulus, atau memang kita itu belum pernah ikut pretest tapi saat ini kita sudah bisa memenuhi syaratnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik mendaftar sekarang. Selanjutnya di sini setelah kita pastikan semua terchecklist ya, baik itu yang mana di sini data-data inilah berdasarkan dari Dapodik dan Verbal PTK, yang mana dulu itu kita sudah melakukan update ya teman-teman, yaitu update data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Kalau misalkan sudah tersinkron, maka di SIM PKB pun juga akan sudah terchecklist seperti ini. Nah, langkah berikutnya, kalau misalkan kita ini memenuhi persyaratan, maka kita bisa klik yaitu mendaftar sekarang. Selanjutnya, di sini kita akan diarahkan menuju sebuah formulir, yaitu mendaftar sebagai peserta program PPG. Nah, di sini yang pertama inilah kita lengkapi data mapel PPG yang kita minati ya teman-teman. Nah, di sini pertama kita bisa pilih jenjangnya, kemudian untuk mapelnya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yaitu kualifikasi atau ijazah S1 atau D4 kita, kemudian program studi. Nah, kemudian kita pilih yaitu perguruan tingginya mana, program studinya apa, tahun ijazahnya kapan, dan berikutnya ini kita unggah file ijazah. Sebagai contohnya di sini adalah seperti ini. Kualifikasi ijazahnya adalah D4 atau S1, kemudian untuk programnya ini adalah Prodi Pendidikan IPS, kemudian dari Universitas Andalas, kemudian Sosiologi S1, tahun ijazah 2010,
Nah, selanjutnya di sini adalah ada menu unggah file scan ijazah ya teman-teman. Yang mana di sini maksimal 1000 KB, 100 KB sampai maksimal ini minimal 100 KB, maksimal 1 MB teman-teman. Dan nanti kita klik di sini ya untuk upload ijazahnya. Kemudian di sini kita upload yaitu SK guru tetap ya 2 tahun terakhir. Kemudian di sini kita upload yaitu scan SK tahun ini teman-teman. Berikutnya setelah itu, jadi bagi kita sebagai guru CPNS atau PNS, pastikan kita juga mengunggah file SK pengangkatan CPNS atau PNS pada kolom yang sudah disediakan. Kita isikan juga yaitu TMT-nya teman-teman. Di sini setelah itu kita bisa klik lanjut. Ini adalah bagi teman-teman yang sudah CPNS atau PNS ya. Nah, di sini kita akan masukkan yaitu tahun ijazah. Kemudian di sini kita unggah file scan ijazah asli kan tadi. Maka nanti sebagai indikasi bahwa file kita sudah terunggah, di sini ada nama filenya, misalkan ijazah PNG misalkan. Kemudian di sini SK pengangkatan terakhir bagi guru CPNS ya. Nah, di sini kita uploadnya di sini nanti akan ada indikasi bahwa sudah terupload. Kemudian kita upload yaitu SK penugasan pertama kali sebagai guru ya. Nah, ini TMT-nya ini disesuaikan dengan TMT persyaratan di tahun 2022. Ya, mana di sini kan ada yang 2015, ada yang minimal 2019 dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik lanjutkan. Selanjutnya di sini sistem akan mengarahkan kita ke laman konfirmasi data yang diajukan ya oleh guru masing-masing. Kita periksa kembali data-data tersebut, pastikan semua data dan file yang diunggah ini sudah sesuai ya dengan yang disyaratkan. Nah, kemudian jika memang semuanya sudah, maka kita bisa klik daftarkan. Selanjutnya kita kembali ke laman PPG dan nanti akan muncul yaitu di sini form yang seperti ini. Dengan demikian ini pengajuan untuk pendaftaran ini sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya di sini akan ada tampilan seperti ini. Jadi semuanya ini adalah sebagai contohnya misalkan GTY, PTY. Nah, di sini dengan TMT sekian, berikutnya NOPTK-nya, kemudian kualifikasi ijazah, tanggal lahir dan lain sebagainya. Di sini semuanya akan terchecklist menjadi hijau. Berikutnya di sini akan ada dua tombol teman-teman, yaitu tombol yang pertama ini adalah ada cetak bukti ajuan dan juga batal ajuan. Nah, formulir pendaftaran Anda telah dikirim ke LPMP. Silahkan pantau status pendaftaran Anda di halaman ini hingga LPMP selesai memverifikasi formulir Anda. Langkah berikutnya ini adalah kita mencetak bukti ajuan. Berikutnya adalah langkah untuk mencetak bukti ajuan PPG. Yang pertama ini sama halnya yang tadi, yaitu kita login ke aplikasi SIM PKB. Kemudian kita pilih modul program pendidikan profesi guru seperti ini. Selanjutnya pada laman kelola pendidikan profesi guru, di sini kita bisa klik cetak bukti ajuan untuk mencetak surat ajuan pendaftaran PPG kita. Nah, berikutnya nanti kita akan mendapatkan hasil cetak bukti ajuan pendaftaran PPG. Ini adalah contohnya dari punya saya di tahun 2019 kemarin. Jadi kita mendapatkan tanda terima peserta ya teman-teman. Nah, nanti akan berganti menjadi 2022 seperti itu. Yang mana di sini dapat disampaikan ini adalah data-data kita ya. Ini ijazah kita, SK kita dan lain sebagainya. Kemudian untuk universitas kita, kemudian bidang studi yang kita ajukan ini adalah guru kelas SD. Dikarenakan saya ijazahnya S1 PGSD. Nah, dokumen ini merupakan tanda terima yang diterbitkan oleh sistem secara otomatis ya. Kebetulan data merupakan tanggung jawab kita masing-masing sebagai calon peserta PPG 2022. LPMP Provinsi Jawa Timur selaku verifikator berhak menolak ajuan kita apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi dan validasi data. Nah, kita diwajibkan untuk melakukan pemantauan secara berkala melalui layanan SIM PKB berkaitan status persetujuan ataukah penolakan dari LPMP masing-masing. Contohnya misalkan saja ini teman-teman ingin melakukan batal ajuan. Nah, kalau misalkan kita ingin batal ajuan, tapi saya harap teman-teman nggak usah seperti itu karena kan untuk kesempatan PPG kan yang didambakan setiap orang ya. Jadi kalau misalkan terpaksa teman-teman mungkin ingin membatalkan ajuan, maka teman-teman bisa login ke akun SIM PKB. Kemudian kita klik program pendidikan profesi guru. Kemudian pada tampilan ini adalah di halaman yang tadi. Nah, di sini kita klik yang batal ajuan. Akan ada menu konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin membatalkan proses ajuan pendaftaran PPG? Maka kita bisa klik iya. Dengan demikian maka ajuan pendaftaran kita ini telah berhasil dibatalkan. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melihat hasil persetujuan? Nah, di sini kita login kembali ke SIM PKB dan kita pilih program pendidikan profesi guru.
Nah, selanjutnya di sini jika kita memang sudah disetujui, inilah ciri-ciri yang disetujui. Ini adalah ada tampilan seperti ini ya, yaitu ajuan Anda telah disetujui sebagai calon peserta seleksi akademik tahun 2022. Silakan pantau halaman ini untuk mendapatkan informasi waktu dan lokasi ujian seleksi atau pretest PPG. Selanjutnya ini adalah tampilan jika kita ini ditolak dengan perbaikan. Artinya kita ditolak, akan tapi kita harus memperbaikinya teman-teman. Dan di sini masih ada kesempatan ya. Jadi kita harus selalu sering-sering pantau akun SIM PKB masing-masing. Nah, ini nanti akan ada muncul seperti ini. Misalkan, mohon perbaiki kembali ajuan Anda. Ajuan Anda untuk menjadi calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2022 dikembalikan ya dengan alasan mapel pilihan tidak linear. Nah, berikutnya di sini akan ada alasan-alasan ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di sini kita melanjutkan, kita bisa klik yaitu mendaftar kembali. Kemudian berikutnya adalah contoh, yaitu tampilan ajuan PPG yang ditolak secara permanen. Artinya di sini kita tidak bisa mengajukan kembali ya pada periode ini. Nah, ada seperti ini. Mohon maaf, ajuan Anda ditolak. Nah, di sini calon peserta seleksi kemampuan akademik ini ditolak ya dengan alasan ijazah tidak sesuai dengan program studinya. Ini adalah nanti untuk alasannya seperti ini. Selanjutnya nanti bagi teman-teman yang telah disetujui ya, datanya disetujui, berkas disetujui oleh LPMP, maka berikutnya kita akan dijadwalkan untuk mengikuti seleksi pretest PPG tahun 2022 atau seleksi kompetensi akademik ya teman-teman. Nah, di sini calon peserta ujian seleksi pendidikan profesi guru dan jabatan, Anda telah dijadwalkan mengikuti ujian seleksi. Silahkan cetak surat pengantar ujian seleksi untuk diserahkan ke panitia penyelenggara. Nah, di sini untuk detailnya adalah seperti ini, yaitu ada waktu dan lokasi ujian seleksi, kita masuk ke sesi keberapa, token kita apa, lokasi kita ini ada di mana. Nah, di sini kita cetak bukti ini, kemudian kita bawa ke tempat uji kompetensi atau tempat pretest PPG. Demikian sobat semuanya informasi ini untuk tutorial live-nya di tahun 2022. Silahkan pantau di channel ini, nanti akan saya update secara live, yaitu tanggal 10 ya, di hari pertama pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.